Hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ma'alul qiyam sedikit Al-Fakir disampaikan kepada khususnya kepada diri Al-Fakir dan umumnya kepada semua yang hadir di majlis Wa'ul Guru, untuk sama-sama yuk kita bisa fokus. Kita taruh handphonenya dulu, ditaruh handphonenya, dengarkan dengan fokus. Dan apa yang pertanyaan-pertanyaan yang Al-Fakir sampaikan, jawablah dengan hati kita, bukan dengan lisan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sangat luar biasa qasidah wa khutbah syahar bagaimana tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dengan hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada kita semua, khususnya Al-Fakir dan semua yang hadir pada malam hari ini. Maka kita bertanya kepada diri kita sendiri, jawablah dengan hati kita. Kapan terakhir kali kita menangis karena dosa kita sendiri? Kapan kita menangis karena dosa kita sendiri? Bukan karena orang putus dari pacaran, bukan karena orang putus cinta, bukan karena gagal rencana, tapi karena kita sadar, kita harus sadar dan kita wajib sadar Allah masih memberikan kita hidup. Padahal kita sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dahsyatnya lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kita bukan sekali dua kali, saudara. Padahal kita belum pernah melihat wajah beliau. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wadidtu law ana qad ra'ayna ikhwanana." Beliau menyampaikan, beliau rindu kepada kita semua. Bayangkan saudara, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala merindukan kita yang lalai salatnya, yang banyak maksiat pada Allah. Manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala merindukan kita yang sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap malam beliau menangis. Kita kadang masih berani santai-santai, masih santai. Bahkan suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menangis, bukan tangisan biasa, saudara. Apa yang diungkapkan oleh beliau? Beliau berkata, Allahumma ummati, Allahumma ummati, ummati, ummati. Bukan namanya yang beliau sebut, bukan nama anaknya yang beliau sebut, bukan anak cucu keturunannya yang beliau sebut, bukan saudara-saudaranya yang beliau sebut, tapi yang beliau sebut adalah umatku. Tapi nama kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sementara hari ini kita itu yang jadikan sholat itu jadi beban kita. Sholat itu jadi beban. Sholat zuhur susah, sholat subuh kesiangan gitu. Sholat asar sibuk gitu. Sholat maghrib baru pulang, sholat isya ngantuk. Kita jadikan, kita tanya pada diri kita dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang manusia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yang berada di sisi yang maha mulia Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah merindukan kita semua. Sementara hari ini kita yang dosa kita jadi hiburan. Kita bangga dengan dosa-dosa kita yang kita perbuat. Kita bangga dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Sementara hari ini kita yang ngakunya pengen taubat, namun taubat jadi rencana, saudara. Tapi bukan tindakan. Maka kita sering lupa satu hal ini. Kalau malam datang nih, kita kalau malam datang dan kita menutup mata, siapa yang menjamin
Siapa yang menjamin besok hari kita masih hidup? Nggak ada jaminan kita bangun besok hari, saudara. Kalau banyak orang-orang yang paginya update status, malamnya udah tutup kain kafan. Kita lihat orang-orang siangnya update status, sorenya nggak tahunya meninggal. Tapi anehnya kita sebagai umat Nabi, anehnya kita lebih takut kehilangan handphone kita daripada iman kita. Kalau kehilangan handphone marahnya dahsyat luar biasa. Tapi kehilangan iman kita kepada Allah, kehilangan iman kita kepada Rasulullah, kita biasa-biasa aja. Maka Rasulullah pun nggak pernah menyerah untuk kita. Rasulullah walaupun tahu umatnya ini banyak yang berdosa kepada Allah, Rasulullah nggak pernah nyerah untuk umatnya. Rasulullah nggak pernah menyerah untuk kita. Bahkan kalau beliau salat malam, dahsyatnya sampai kakinya bengkak, saudara. Saat ditanya, beliau hanya menjawab, afala ukunu abdan syakura. Beliau bersungguh-sungguh untuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersungguh-sungguh untuk Allah. Beliau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala walaupun Nabi Muhammad maksum dan terlepas dari dosa dan dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersujud sampai kakinya bengkak karena beliau ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita nanti aja lah, masih muda. Nanti aja kalau udah mau 40 tahun baru sholat, ya. Nanti aja kalau udah tua baru ibadah, baru ngaji. Kita masih muda, ya kan. Tapi antum lihat bahwa banyak orang-orang yang sudah masih muda dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada satupun hayat yang berkata, satupun dalil taubat itu hanya khusus umur orang-orang yang sudah tua. Ada nggak dalil taubat itu hanya untuk orang-orang yang tua? Nggak ada. Maka sekarang dengarkan kita baik-baik. Kalau malam ini Allah cabut nyawa kita, status kita nggak bisa menyelamatkan kita, teman-teman kita nggak bisa menyelamatkan kita. Yang ditanya sama kita adalah miftahul jannah, kuncinya surga. Apa kuncinya surga? Iman kita kepada Allah. Yang kedua ditanya sama kita, miftahul jannah apa? Miftahul jannah salat kita. Intanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dosa-dosa kita? Semua apa yang kita lakukan pasti akan dimintakan pertanggungjawaban ke Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau malam hayati ini yang kalian berzikir, membaca ratibul atas, membaca tawasul, membaca maulid, membaca tawasul sidul walid, yang hati kita masih bergetar, yang hati kita masih ada bergetar disebut nama Allah, yang hati kita masih merasakan menyebut nama Rasulullah, itu tanda Allah masih sayang sama kita. Kalau air mata kita masih bisa jatuh untuk kita bertaubat kepada Allah, itu membuktikan pintu taubat masih terbuka. Ayo kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita pulang lebih awal. Kita kembali kepada Allah sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah salawat malam ini. Kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbaiki salat kita, mulai besok kita perbaiki salat kita. Fullkan 5 waktu salat kita. Jangan sampai kita masih melakukan dosa-dosa yang sama. Mulai besok kurangi dosa kita satu persatu. Besok yang biasa main game online-nya 2 jam, kurangin 1 jam. Yang biasa scroll
TikTok dan lain segala macam kurangi. Maka karena apa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah terlalu lama menunggu kita. Rasulullah sudah terlalu lama menunggu kita. Rasulullah kangen sama kita semua. Oh, kita semua ini orang yang dirindukan oleh Rasulullah. Maka yuk, mulai malam ini kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Mulai besok kita niatkan, kita kurangi dosa-dosa kita satu persatu. Ada yang besar, ada yang kecil, kita kurangi dosa-dosa kita. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua, dan mudah-mudahan Rasulullah memberikan syafaat kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal wal qadratu kasawat kina al mustaliya wa radha nur an kamilan fi